Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Istana kekaisaran yang megah tampak lebih mempesona di bawah cahaya matahari terbenam. Setiap blok bahan batu diwarnai dengan kilau emas samar, seolah-olah ini adalah kediaman kuno dewa. Di dalam kuil surgawi pusat, sebuah pernikahan sedang dilakukan. Aula istana sangat besar, dengan emas dan batu giok bersinar dalam kemegahan yang megah. Itu adalah tempat yang sangat megah. Namun, pernikahan itu sendiri tampak agak sederhana, dengan hanya beberapa orang yang hadir. Pengantin baru secara alami adalah Shi Hao dan Pri Yu Chen. Yang lainnya termasuk orang tua Shi Ziling dan Qin Yining, serta Qin Hao yang berwajah dingin. Selain itu, ada dua tamu lainnya, yaitu Peng Nine dan Working. Ini adalah peristiwa besar. Peri Suci Heaven Mending Sekte akan dinikahkan. Jika berita ini keluar, generasi muda pasti akan menyerbu ke Stone Country untuk membunuh iblis ini. Reputasi Yu Chen terlalu besar. Dia memandang rendah seluruh dunia kemanapun dia pergi, tidak terkontaminasi oleh dunia manusia sama sekali. Dia selalu begitu dunia lain dan menyendiri, sosok yang tidak bisa dihujat di hati banyak orang. Dia dikenal sebagai peri dunia fana. Selain itu, sekte Mending Surga adalah sekte abadi sejak zaman kuno. Kekuatan mereka luar biasa, dan mereka berasal dari warisan di alam yang lebih tinggi. Wanita suci mereka tidak akan pernah diizinkan untuk dinikahkan, ini adalah jenis tabu. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang menyadari bahwa ada seseorang yang melanggar tabu ini, bahwa peri cantik di hati mereka akan menikah dengan manusia fana di dalam istana ini. Pertama, beri hormat kepada langit dan bumi. Kedua, beri hormat kepada orang tua. Raja Perang ada di sini sebagai saksi pernikahan. Adapun Peng Nine, dia bertanggung jawab atas urusan lain-lain, misalnya, hal-hal seperti menyiapkan pesta makan malam dan anggur semuanya diatur secara pribadi olehnya. Yu Chen berasal dari alam yang lebih tinggi. Dari apa yang saya dengar, statusnya sangat mulia. However, Anda harus menghargainya dan tidak mengecewakannya. Saya merasa memberinya gelar selir senior tidak buruk dan cocok dengan statusnya. Qin Yining menyarankan. Bahkan sekarang, ibu mertua dan menantu perempuan masih bertengkar. Aku tidak mengakui pernikahan ini, kata Yu Chen. Dagunya yang berkilau terangkat tinggi, masih tampak sombong saat dia memandang rendah wanita suci yang jahat itu. Kamu masih ingin menjadi permaisuri? Teruslah bermimpi, kata Qin Yin. Raja Perang dan Peng Sembilan merasa paling tidak nyaman. Mereka akhirnya berpartisipasi karena mereka terlibat, jadi mereka secara alami melihat pertempuran antara ibu mertua dan menantu perempuan. Tidak peduli apa yang mereka coba katakan, itu tidak pantas, jadi mereka hanya bisa tinggal di sana sambil merasa sangat tidak nyaman. Cahaya malam berbintang tersebar. Pernikahan itu tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang singkat. Alasan utamanya adalah karena dua generasi wanita suci bertarung dengan cukup sengit. Beberapa pria di sini semuanya memilih untuk tetap diam dan meminum anggur yang disediakan. However, bawa istrimu ke kamar pengantin. Anda harus menjadikan saya cucu lebih cepat. Jelas bahwa Qin Yining sekali lagi merasa sangat kesal karena konfrontasi pahit mereka. Pada saat yang sama, wajah Yu Chen menjadi tidak menyenangkan juga. Begitu perang kata-kata dimulai, dia juga sangat marah. Hal yang paling dia takuti telah tiba. Wajahnya segera menjadi putih pucat. Qin Senior, saya akan meminta maaf kepada Anda. Mari kita akhiri semua ini. Yu Chen mengaku kalah. Qin Yining mengungkapkan ekspresi puas. Dia mengangguk dan kemudian berkata kepada Shi Hao, "However,
mengapa kamu tidak bergegas dan membawa istrimu pergi? Qin Yining, apakah kamu tidak takut sekte mending surga membalas dendam demi aku ketika kamu memasuki alam yang lebih tinggi? Ekspresi Yu Chen sangat berubah. Tidak takut sama sekali. Pada saat itu, mereka pasti akan sangat senang telah mendapatkan cucu yang begitu berbakat dan menggetarkan dunia. Qin Yin tersenyum. Cahaya lilin berkedip-kedip. Lampu merah tergantung dari atas. Kamar pengantin memiliki suasana khusus, tetapi istana ini terlalu sunyi, dan hanya ada pasangan yang baru menikah di sini. Bahkan tidak ada pelayan di sini untuk melayani mereka. Setelah dikirim ke kamar pengantin, Pri Yu Chen merasa sulit untuk tenang. Dia benar-benar ketakutan. Dia dengan hati-hati membuat persiapan saat dia duduk di sana. Mendesah. Depresi. Shi Hao duduk di sebelah meja batu giok sambil minum sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Yu Chen mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Dia gugup dan bingung ketika dia mengamati batu kecil itu. Dazu Wang, Ermeng, Pi Hou, dan anak-anak lainnya sudah memiliki anak sendiri yang berlarian. Apakah akhirnya giliranku? Tapi kapan aku punya waktu untuk mengurus beberapa anak kecil, kata Shi Hao lembut. Ketika Yu Chen mendengar ini, semua bulu halusnya berdiri. Kulitnya yang berkilau ditutupi merinding. Apa yang dikatakan idiot ini? Dia ingin memiliki beberapa anak kecil. Dia langsung kewalahan. Sebagai peri suci, lupakan melahirkan, hanya duduk di sini sepanjang malam sudah merupakan jenis penghujatan. Itu bahkan lebih tidak nyaman daripada kematian. Setelah memikirkan adegan menakutkan itu sebentar, Pri Yu Chen menggigil dan berkeringat dingin. Semua ketenangan dan ketenangannya telah dibuang. Saat ini, hanya ada gelombang dingin yang merayapi tubuhnya. Yu Chen, datang dan minum. Kita harus mematuhi perintah ibuku sebentar lagi. Shi Hao melambai padanya. Apa? Pesanan apa? Suara Pri Yu Chen bahkan tidak terdengar alami lagi. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini sepanjang hidupnya. Ada ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Dia berkata bahwa kita harus menghasilkan anak lebih awal dan menginginkan setidaknya 3 dari mereka, kata Shi Hao. Mata Yu Chen melebar hingga ekstrim dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menghirup udara dingin. Wanita suci yang jahat itu terlalu penuh kebencian. Apakah ini cara dia membalas dendam? Dia benar-benar bertekad. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Shi Hao bertanya. Siapa yang akan melahirkanmu? Menemukan orang lain. Meskipun wajah Yu Chen mengilap seperti batu giok, warnanya kurang. Kau dan aku sudah menikah. Kenapa aku harus mencari orang lain? Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kamu sengaja bertindak seperti ini? Apakah Anda sengaja mencoba menakut-nakuti saya? Yu Chen sedikit tenang, dan setelah sampai pada kesimpulan ini, inilah yang dia katakan. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang menggembirakan, jadi mengapa saya mencoba menakut-nakuti Anda? Bagaimana bisa peri luar biasa yang menghadap dunia manusia memiliki sikap seperti ini? Shi Hao tertawa dan berkata. Dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan Yu Chen untuk datang dan bertukar cangkir anggur. Yu Chen secara alami tidak mau melakukannya. Dia memutar kepalanya ke samping dan duduk di tempat tidur tanpa bergerak, berpura-pura seolah-olah dia tidak ada di sana. Hei, peri, mengapa kamu sangat menyukai tempat tidur? Bisakah kamu bergerak sedikit? Shi Hao bertanya. Ketika Pri Yu Chen mendengar ini, wajahnya langsung memerah sepenuhnya. Dia berteriak, apa yang kamu semburkan secara acak? Siapa yang suka ranjang? Jika saya bisa, saya akan segera pergi. Kamu tidak mau datang,
jadi aku hanya akan datang untuk menemanimu di tempat tidur. Shihao tersenyum sangat cemerlang. Namun, semua ini tampak sangat menakutkan di mata peri Yu Chen. Dia merasa seolah-olah iblis besar sedang mendekatinya. Semua bulu halusnya berdiri tegak, dan dia segera berdiri, berkata, "Jangan bergerak, aku akan datang." Cahaya bulan mengalir turun seperti air, merembes masuk melalui jendela. Keduanya bertukar minuman. Cangkir bercahaya melepaskan cahaya berkilau, dan bersama dengan cahaya bulan yang terang, kulit kedua individu itu tampak sangat lembut. Istri yang mengandung anak, Shihao terputus begitu dia membuka mulutnya. Peri Yu Chen benar-benar marah. Apa jenis cara alamat ini? Lupakan fakta bahwa dia tidak mengakuinya, bahkan jika dia mengakui pernikahannya, gelar seperti ini tetap bukan sesuatu yang bisa digunakan secara langsung. Istri, Shihao mengubah alamatnya, tetapi dia melihat bahwa dia masih mengabaikannya dan bahkan berjaga-jaga. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Peri sekte surga mending selalu diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang di dunia ini. Bebas dari semua vulgar, bepergian tanpa hambatan selama jutaan li, dan menghadap ke 8 wilayah. Namun, mengapa kamu begitu gugup di kamar pengantin kecil ini?" Setelah diejek, Yu Chen masih tetap gugup. Dia benar-benar ingin mengalahkannya? Batu kecil, kami adalah orang-orang yang tenang dan pemarah. Mari kita duduk dan membicarakan beberapa hal. Yu Chen mengatur napasnya dan menenangkan dirinya sebelum mengucapkan kata-kata ini. Saya selalu tenang, Anda yang gugup. Namun, itu benar-benar membuatku tergerak. Saya tidak pernah berharap Anda untuk menempatkan begitu banyak hal penting tentang saya di dalam hati Anda, bahwa Anda sangat peduli untuk saya. Shihao berbicara dengan kulit yang sangat tebal. Tolong bertindak sedikit lebih bermartabat. Masalah yang ingin saya bicarakan adalah masalah yang sangat serius, kata Yu Chen. Shihao segera menjadi serius dan menatapnya tanpa bercanda. Kami sangat membutuhkan 3. Ini pertama kalinya ibuku menyuruhku melakukan sesuatu, jadi aku tidak bisa mengecewakannya. 3. Yu Chen berteriak. Kalau begitu, katakan saja 2. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Saya benar-benar tidak berpikir kita bisa lebih rendah lagi. Shihao berbicara dengan sangat serius. Kamu, apa yang kamu katakan? Siapa yang akan melahirkanmu? Saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang hal-hal ini. Berhenti menggangguku. Yu Chen membalik. Dia sangat marah sehingga wajahnya benar-benar merah. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Bukankah kau yang akan melahirkanku? Istri muda, mungkinkah ada yang salah dengan tubuhmu? Jangan khawatir. Saya punya cairan emas di sini yang bisa menyembuhkan Anda. Shihao menampilkan pertunjukan palsu. Kamu, Yu Chen sangat marah sehingga dia memalingkan wajahnya. Kamu adalah istriku, jadi tentu saja kamu akan melahirkan untukku. Shihao tanpa sadar telah meraih tangannya. Di bawah pancaran cahaya bulan, itu seindah batu giok. Tangannya ramping dan elegan. Kultivasi Yu Chen disegel, dan roh primordialnya juga. Indra ilahinya secara alami menurun tajam juga, jadi sebelum dia memperhatikan gerakan Shihao, dia sudah memegang tangannya yang seperti batu giok. Dia buru-buru menarik tangannya kembali. Ekspresinya berfluktuasi tidak teratur, dan wajahnya yang cantik dan sempurna penuh dengan kegelisahan dan emosi kompleks lainnya. Dia merasa akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana ini hari ini. Shihao, jika kamu ingin menikah denganku, itu bukan tugas yang mustahil. Dia mengatupkan gigi peraknya dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Itu segera membuat Shihao terkejut. Apakah kamu serius? Dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Yu Chen akan bermain dengan lembut.
Ini pasti akan menjadi perjuangan besar yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tentu saja, selama kamu menjanjikanku sebuah syarat, di bawah sinar bulan, penampilan Peri Yu Chen sangat indah. Kemegahan yang jelas di luar jendela tersebar di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat indah dan cantik. Saya menolak. Shi Hao dengan tegas menolak. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa kondisinya akan sangat menuntut. Selain itu, mengapa dia harus menyetujui beberapa syarat? Kau bahkan tidak mau mendengarnya? Tidak ada salahnya untukmu, dan malah menjadi sesuatu yang luar biasa, kata Yu Chen dengan suara tenang. Aku tidak percaya padamu. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia menenggak secangkir anggur dan kemudian berdiri. Istri, ini sudah larut malam. Sebaiknya kita istirahat. Pikiran Yu Chen terus melompat. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Selain itu, lapisan merinding muncul di kulitnya lagi. Dia jelas sangat gugup. Aku ingin memberitahumu cara menangkap penyihir itu. Yi, kamu berbicara tentang kondisi ini. Mata Shi Hao berkedip dengan jenis pancaran yang berbeda, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Selama kamu menangkap penyihir dan membuatnya tinggal di istana kekaisaran juga, aku akan mengakui pernikahan hari ini, kata Yu Chen. Matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang berkilauan. Bibir merah cerahnya tampak bergerak di bawah sinar bulan yang mengalir. Shi Hao tersenyum. Penyihir ini pasti benar-benar membawa kebencian besar pada dirinya sendiri, atau mengapa Yu Chen begitu tegas dan membuat kondisi seperti ini hanya untuk menangkapnya? Kedua wanita ini pantas disebut musuh. Bahkan pada tahap ini, Peri Yu Chen masih terus memikirkannya, ingin menarik penyihir itu ke dalam air juga dan membuat dia ikut berduka. Bagaimana cara menangkapnya? Shi Hao bertanya sambil tersenyum. Anda setuju? Mata Yu Chen bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Dia secara alami ingin mengulur waktu lebih lama. Saya tidak setuju. Namun, saya masih cukup tertarik pada penyihir. Anda harus mengerti, di lautan kesadaran Anda, dia ingin menekan saya bersama dengan Anda, kata Shi Hao. Kamu tidak memiliki ketulusan. Yu Chen menoleh. Rambut hitamnya yang indah berhamburan, dan sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar di bawah angin malam, membuat sosoknya tampak lebih indah. Saya sangat tulus. Kami adalah suami dan istri, dan Anda membenci penyihir. Saat ini, kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menekannya, jadi bagaimana mungkin ini bukan hal yang baik. Shi Hao tersenyum dan berkata, memperlihatkan gigi putihnya. Yu Chen berbalik dan menatapnya. Matanya yang indah berkedip, tetapi pada akhirnya, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Istri, hari ini, tidak penting kita berselisih, karena kita bisa membicarakan hal itu besok. Sekarang, kita harus pergi dan beristirahat. Senyum Shi Hao sangat cemerlang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.